Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar siswa-siswa Bapak? Siswa kelas 7, kelas 9. Ketemu lagi dengan Pak Rizal hari ini. Kita melanjutkan pertemuan kita untuk mempelajari pembelajaran matematika. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai bilangan berpangkat, maka pada hari ini kita memasuki pelajaran yang baru. Kita akan belajar mengenai bentuk akar dan pangkat yang berupa pecahan. Ayo silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak anggap kalian sudah menyiapkan buku catatannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian bentuk akar. Nah, saat kita kelas 5 SD dulu, kita sudah pernah mempelajari mengenai akar kuadrat suatu bilangan. Sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk akar. Sebelumnya, pelajari pentingnya akar kuadrat seperti perhitungan akar kuadrat bilangan berikut. Semisal kita punya nilai dari akar 4. Berarti bisa kita rubah 4-nya menjadi 2 pangkat 2, sehingga nilai dari akar 4 adalah 2. Begitu pula dengan akar 9. Bisa kita rubah menjadi angkanya 9 itu menjadi 3 pangkat 2 yang diakarkan, lalu hasilnya menjadi 3, dan seterusnya. Coba kamu tuliskan 5 contoh akar kuadrat yang lain, nggak usah. Oke, kita lihat ya. Jika ada suatu angka yang kuadrat, dia diakarkan, maka hasilnya adalah angka tersebut. Maka dengan nilai A adalah bilangan angka yang positif realnya. Nah, sekarang kita cari manakah yang merupakan bilangan bentuk akar dari soal-soal di bawah ini. Kita berikan alasannya. Kita lihat. Yang pertama soalnya adalah akar 64. Nah, akar 64 merupakan bukan bilangan akar. Kenapa? Karena akar dari 64 itu bisa kita cari. 64 itu sama dengan 8 pangkat 2. Berarti nilai dari akar 64 adalah 8. Karena dia ada hasilnya, maka dia bukan bilangan akar. Jadi, bilangan akar itu adalah, atau bentuk akar adalah bentuk perhitungan angka yang tidak bisa diakarkan. Ya. Jadi bentuk akar itu adalah bentuk perhitungan akar angka yang tidak bisa diakarkan. Kita lihat contoh yang B. B adalah akar 40. Nah, akar 40 adalah bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada bilangan real yang dihitung bisa dikuadratkan hasilnya bisa menjadi 40. Maka dapat disimpulkan bahwa 40 termasuk ke dalam bentuk akar. Akar 40 ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat soalnya adalah akar 49. Akar 49 juga bukan bentuk akar. Kenapa? Karena 49 itu merupakan kuadrat dari 7. Dan kalau dia diakarkan jawabannya 7. Berarti dia bukan bentuk akar. Akar 36 juga bukan. Kenapa? Karena 36 itu berasal dari 6 kuadrat. Sehingga kalau dia diakarkan jawabannya menjadi 6. Nah, kemudian ada akar 28. Akar 28 termasuk bentuk akar. Kenapa dia termasuk bentuk akar? Karena tidak ada bilangan real yang positif yang jika dia dikuadratkan hasilnya menjadi 28. Berikutnya akar 55 juga termasuk bentuk akar. Mengapa? Coba tuliskan alasannya. Karena tidak ada
bilangan kuadrat yang hasilnya 55 gitu ya. Alasannya karena tidak ada bilangan kuadrat yang kalau dihitung hasilnya adalah 55. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi kepada sifat-sifat menyederhanakan bentuk akar. Nah, sebuah bentuk akar dapat dituliskan sebagai perkalian dua buah akar pangkat bilangan. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh berikut ini. Semisal kita punya angka akar 15. Nah, akar 15 itu pecahan dari akar A3 dikali dengan 5. Maka bisa kita sederhanakan atau kita pecah menjadi akar 3 dikali akar 5. Jadi dibuat bentuk pecahan dari angkanya. Lalu berikutnya ada akar 24. Nah, akar 24 itu merupakan pecahan dari hitungannya 4 dikali 6. Nah, ketika kita mencari akarnya, berarti kalau dia dipecah dia menjadi akar 4 dikali dengan akar 6. Nilai dari akar 4 adalah 2, sehingga jawabannya menjadi 2 akar 6. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, ya, langkah yang pertama yang harus kamu buat adalah sini, menyederhanakan bentuk akar harus dipecah jadi perkalian angka kuadrat dengan angka biasa. Angka bilangan bulat biasa maksudnya ya. Ini adalah hal yang wajib kamu catat, yaitu kalimat menyederhanakan bentuk akar harus dipecah menjadi perkalian angka kuadrat dengan angka biasa. Berikutnya ada soal akar dari 50. Akar 50, angka kuadratnya kita bisa ambil 25 dan angka biasanya adalah 2. Kalau dikalikan jadi 50. Berarti kita pecah menjadi akar 25 dikali dengan akar 2. Berarti berarti akar campurannya dia menjadi 5 akar 2. Oke. Nah, dari situ bisa kita buatlah sifatnya. Artinya adalah akar dari A kali B bisa dipecah menjadi akar A dikali akar B. Nah, kita perhatikan contoh 5.13. Dia minta untuk kita menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Di sini ada akar 12. Akar 12 berarti pekerjaannya adalah kita buat pecahannya dulu. Akar 12 itu berasal dari akar 4 dikali akar 3. Akar 4 kali 3. Berarti akar 4 dikali akar 3. Akar 4 bisa kita hitung. Akar 4 itu bisa berubah menjadi 2, sehingga jawabannya menjadi 2 akar 3. Soal yang B. Soalnya adalah akar 20. Akar dari 20 itu merupakan bentuk perkalian dari akar 4 kali 5. Nah, berarti dipecah menjadi akar 4 dikali akar 5. Nah, nilai dari akar 4 bisa kita hitung, yaitu 2. Sehingga pas kita sederhanakan, jawabannya menjadi 2 akar 5. Ngaco nih bukunya. Salah tulis dia, bukan 2 akar 3 ya. Harusnya 2 akar 5. Gitu. Berikutnya lagi akar 35. Nah,
Akar 35 itu hanya berasal dari akar 5 dikali akar 7. Tidak ada angka kuadratnya. Berarti untuk menyederhanakannya, bentuknya menjadi akar 5 kali akar 7 saja. Tidak bisa dibuat menjadi akar campuran. Nah, sekarang pelajari contoh-contoh berikut. Akar juga bisa berbentuk pecahan. Semisal, ada soal akar 4/6. Nah, untuk soal akar 4/6 berarti bisa dipecah juga seperti perkalian tadi. Dia menjadi akar 4 dibagi akar 6. Nilai dari akar 4-nya adalah 2, nilai dari akar 6-nya tidak ada, karena dia tidak bisa diakarkan. Berarti dia tetap menjadi 2/6. Berarti yang di bawahnya tidak berubah. Tidak berubah kenapa? Karena bukan bilangan kuadrat. Oke. Berikutnya ada juga soalnya, yaitu akar 25/36. Akar dari 25 per akar dari 36. Akar dari 25 menjadi 5. Akar dari 36-nya menjadi 6. Sehingga jawabannya adalah 5/6. Bisa juga soalnya adalah akar 5/9. Berarti dipecah jadi akar 5 per akar 9. Nilai akar 5 tidak ada, nilai akar 9 adalah 3. Sehingga jawabannya menjadi akar 5/3. Nah, kita sederhanakan, kita perhatikan contoh soal 5.14. Dia meminta kita untuk menyederhanakan bentuk akar-akar berikut. Ini sama seperti contoh yang tadi yang sebelumnya ya. Dia punya soal akar 2/16. Akar 2/16 berarti dia menjadi akar 2 dibagi akar 16. Maka hasilnya nanti menjadi akar 2/4. Berikutnya soalnya adalah akar 9/10. Berarti dipecah menjadi akar 9 dibagi akar 10. Akar 9 nilainya adalah 3, akar 10 tidak ada. Maka jawabannya cukup kamu tulis akar 3/10. Berikutnya ada juga soal yang C, yaitu akar 81/100. Berarti dipecah menjadi akar 81 dibagi akar 100. Sehingga jawabannya adalah menjadi 9/10. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah panjang BC. Ini adalah mengenai materi Pitagoras yang sudah kita pelajari waktu kita kelas 8. Di sini dia meminta kita untuk mencari panjang BC dari sebuah segitiga siku-siku. Ini dia kurang ya lambangnya ya. Siku-siku. Kita mencari panjang sini kan berarti rumusnya waktu kita kelas 8 dulu, cara mencari BC adalah panjang BC sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga menjadi 36 tambah 9, yaitu akar 45. Nah, akar dari 45 bisa kamu sederhanakan. 45 itu berasal dari 9 dikali 5. Berarti bisa dipecah menjadi akar 9 dikali akar 5. Sehingga jawabannya menjadi 3 akar 5 bentuk paling sederhananya. Jadi panjang BC kalau dibuat akar campuran nilainya adalah 3 akar 5 cm. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Tapi materi ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang terlewat, silakan videonya kamu ulang. Bapak akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.